Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dan salawat dan taslim semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, akan ada suatu masa di mana umat Islam akan bangga meniru kebiasaan orang kafir dibanding dengan meniru kebiasaan suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dilakukan setiap tahun menjelang pergantian tahun, adalah merayakan kedatangan 1 Januari. Tapi tahukah engkau, wahai saudaraku, bagaimana 1 Januari dalam sudut pandang Islam? Pernahkah engkau mengkaji sejarah 1 Januari? Jamaah rahimakallah. 1 Januari itu berawal pada abad ke-46 sebelum Masehi, di mana Raja Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun. Jadi 1 Januari itu ditetapkan oleh rajanya orang Romawi yang bernama Julius Caesar pada abad ke-46 sebelum Masehi. Nah, nama Januari itu sendiri diambil dari nama salah satu dewa mereka, yaitu Dewa Janus, yaitu dewa permulaan waktu, dewa segala gerbang, dan dewa dari segala pintu atau waktu. Jadi Dewa Janus itu sendiri digambarkan memiliki 2 wajah. Satu wajah menghadap ke masa depan dan satu wajah menghadap ke masa lalu. Dan orang Romawi dalam merayakan perayaan 1 Januari ini adalah dengan berbagai macam perayaan yang menunjukkan kesukacitaan mereka dalam menyambutnya. Yaitu dengan cara mengelilingi api unggun, ya, bernyanyi-nyanyi, bergadang, dalam rangka menyambut 1 Januari itu tadi. Dan kita tahu, orang Romawi adalah penyembah berhala, kaum-kaum paganis. Sehingga 1 Januari itu merupakan identitas dari orang yang berada di luar Islam. Ketika Anda ikut merayakan tahun baru 1 Januari, maka Anda telah tasyabbuh atau menyerupai orang-orang paganis. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikuti kebiasaan yang merupakan ciri khas dari mereka, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Dan kita tahu, 1 Januari itu kental dengan yang namanya agama orang lain. Merupakan ciri khas dari keyakinan orang lain, keyakinan agama lain yang berada di luar Islam, yang batil. Maka tidak pantas seorang muslim kemudian ikut merayakan 1 Januari. Baik itu dengan bakar-bakar, ya, bakar jagung, liburan, menyalakan kembang api. Ini merupakan bentuk sukacita yang batil. Karena secara sejarah 1 Januari itu diperuntukkan untuk Dewa Janus. Dan kita harus mengambil sikap sebagai muslim, yaitu sikap baro'ah, berlepas diri dari segala bentuk keyakinan orang kafir yang bisa merusak akidah kita. Dan kita dituntut untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, tanpa terkecuali sedikit pun. Termasuk diantaranya adalah bersikap baro'ah, berlepas tangan, tidak ikut-ikutan atas perayaan orang-orang kafir. Maka kita sebagai muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin.
Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Ya, menyerahkan diriku sepenuhnya untuk mengikuti ajaran Allah yang hanif, lurus, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang kafir. Maka menjadi kewajiban bagi kita, keharusan bagi kita untuk tidak ikut merayakan kedatangan 1 Januari apapun itu caranya. Baik itu dengan cara bakar-bakar, bergadang, menyalakan kembang api, dan lain sebagainya. Dan hendaknya setiap muslim pada malam tahun baru atau tanggal 1 Januari, dia melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Tidak harus dia melakukan penyambutan-penyambutan tahun baru Masehi. Karena Islam adalah agama yang menentang keras setiap hambanya, yang menentang keras setiap pemeluknya untuk mengikuti keyakinan orang lain. Meskipun banyak di antara kita yang ikut melakukannya. Maka ketika Anda merayakan tahun baru Masehi dengan cara apapun, dengan apapun yang engkau lakukan dalam rangka menyambutnya, maka engkau telah tasyabbuh dengan orang kafir. Engkau telah tasyabbuh mengikuti langkah-langkahnya orang kafir. Namun ketika engkau meninggalkan perayaan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan sifat sikap bara'ah, berlepas diri dari segala bentuk pengerusakan atau kegiatan yang dapat merusak akidah kita, maka itu adalah jalan terbaik. Maka bersyukurlah engkau kepada Allah ketika engkau tidak merayakan kedatangan 1 Januari. Karena itu adalah bentuk tasyabbuh. Plus Anda ikut merayakan perayaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Islam, oleh para salafus saleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan. Ketika Anda merayakannya setiap tahun, artinya itu terus-menerus. Setiap tahun, sehingga menjadi sebuah perayaan khas. Sedangkan hari raya umat Islam hanya 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari itu adalah perayaan yang batil. Maka sudah selayaknya seorang muslim meninggalkan perayaan 1 Januari. Dan hendaknya kita ikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan orang-orang terdahulu, yaitu tidak merayakan kedatangan 1 Januari. Ya. Kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Rasul, maka tinggalkan itu semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak pernah merayakan perayaan itu. Maka hendaknya kita tinggalkan perayaan-perayaan itu, karena Nabi SAW dan Islam berlepas dari perayaan-perayaan yang berada di luar Islam. Apalagi perayaan itu merupakan perayaan yang merupakan ciri khas dari perayaan orang-orang kafir. Maka sudah sepantasnya kita meninggalkan perayaan-perayaan itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk penyesatan yang secara sedikit-sedikit menggerogoti umat Islam. Sehingga banyak umat Islam sekarang yang tidak sadar bahwa mereka telah mengerjakan perbuatan yang tidak dia sadari akan merusak akidahnya pada hari kemudian nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memberikan hidayah kepada mereka yang masih merayakan tahun baru Masehi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala perkara yang membahayakan agama kita, membahayakan fisik kita dan harta kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.